المقلدين في الدين وإلى روح جميع العلماء العاملين والقراء والسر والفقهاء والمحدثين وسادة صوفية المحققين خصوصا كتب الرباني سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الوسيل الشيخ بهائدين النقشبندي محمد الغيث البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الوسيل الشيخ عبد الله الفائز الداغستاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الوسيل الشيخ محمد ناظم معالي القبروس الحقاني قدس الله سره العزيز ونخص خصوصا حضرة روح ونخص من kita ونقل هذا روحاني سلطان الأولياء سيدي الشيخ محمد هشام الكباني قدس الله سره العزيز وأصولهم وفروعهم وسلسلاتهم وطريقتهم ونحن منتفعون من علومهم ونسألك المصلحة والمنفعة والبركة والعافية في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah bari innasa mukhaliqan lahu wal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ahmaduhu 'ala ma asda wa an'am wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil akhiril alam amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia rahmat, nikmat taufiknya dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka thalabul ilmi dan kita niatkan i'tikaf juga setelah sholat subuh berjamaah yang semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran apa yang kita niatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah untuk hari ini kita mencoba belajar bersama-sama ya Pak, yang berkaitan dengan kaidah usul fiqh. Sebenarnya kaidah usul fiqh ini bukan hal yang sangat urgen atau wajib sekali gitu ya. Bukanlah hal yang wajib sekali bagi kita karena biasanya ilmu usul fiqh ini secara mendalam dipelajari oleh mufti itu yang memberikan fatwa. Kalau di Indonesia entah itu Majelis Ulama Indonesia, kalau di NU ada lembaga Bahsul Masail, atau kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, kalau di Persis ada Majelis Hizbah. Nah, yang kita pelajari di sini adalah kaidah-kaidah, atau yang akan kita bahas bersama-sama di sini adalah kaidah yang umum dan dasar. Kenapa? Karena kaidah-kaidah umum yang dasar ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Pertimbangan ketika kita menyimpulkan hukum untuk diri kita sendiri, atau ketika kita beribadah kemudian kita mendapatkan permasalahan, kita bisa menyimpulkannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, karena makom kita masih belum sampai ke situ. Jadi untuk diri kita saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini. Ini adalah mulakhas atau ringkasan dari kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Dr. Ali Wanis. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi talam wa bi isatidati wa bi talamidhi fi dharaini. Al-qaidah, apa sih yang dinamakan kaidah? Secara bahasa, al-qaidah lughatan al-asasu wa kullu ma yartakizu alaihi syai'. Kaidah itu adalah asas dan pokok yang seluruhnya itu berfokus kepada pokok tersebut. Pondasi yang jika tidak ada maka dia akan runtuh. Kalau kata Syekh Ibrahim Al-Ansari dalam kitab Ghayatul Usul Syarhul Lubbil Usul, jadi Syekh Ibrahim Al-Ansari ini adalah murid dari, mungkin bapak-bapak pernah mendengar namanya, ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Ansari. Syekh Ibrahim Al-Ansari punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi diapit oleh dua Hajar ya Pak ya. Dan dua Hajar ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu keduanya orang-orang yang pintar. Sehingga mau tidak mau Syekh Ibrahim Al-Ansari ini harus pintar juga gitu. Nah, Syekh Ibrahim Al-Ansari ini mengarang kitab namanya Ghayatul Usul, ini berkaitan dengan usul fikih. Kalau kata beliau dalam kitabnya itu, seorang muslim itu sepantasnya mempelajari usul ini, dua usul. Yang pertama adalah usuluddin, yaitu tauhid, agama. Kemudian yang kedua adalah usulul fikih atau kaidah-kaidah fikih. Nah, biar apa? Biar kita tidak hanya menyandarkan kepada dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika kita belum menemukannya di Al-Quran dan Sunnah, itu kita tidak bisa memberikan hukum atau tidak bisa menyimpulkan hukum untuk diri kita sendiri. Karena banyak beberapa kejadian-kejadian zaman sekarang misalnya yang tidak tertulis secara jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti mungkin ketika COVID dahulu ada yang namanya sholat Jumat virtual ya Pak ya. Bagaimana hukumnya sholat Jumat virtual itu? Tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau dalam ulama mazhab Syafi'i, hukum Islam itu sumbernya ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, jelas. Kemudian yang kedua adalah Sunnah atau hadis Nabi. Yang ketiga adalah ijma'ul ulama atau kesepakatan ulama di setiap masa. Jadi kalau ulama bersepakat pada satu hukum, maka itulah kesepakatan yang kita ambil. Walaupun setiap mazhab punya ijma' atau kesepakatan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu adalah apa ya bahasanya? Analogi kalau bahasa Indonesianya. Qiyas itu analogi. Jadi seperti misalkan contohnya adalah zaman dulu tidak ada yang namanya hashish atau ganja ya. Zaman Rasulullah SAW dulu tidak ada namanya ganja. Yang ada adalah khamr. Nah, lalu bagaimana kita menghukumi hukumnya ganja? Ganja hukumnya menjadi haram atau boleh? Kita sandarkan kepada khamr yang sudah ada zaman Nabi SAW. Kenapa khamr diharamkan? Jadi ada elatnya, elat itu sebabnya. Sebab kenapa khamr diharamkan? Dalam Al-Quran ada iskar. Iskar itu memabukkan. Ketika khamr memabukkan, maka dia haram. Walaupun setetes, gitu Pak ya. Walaupun setetes. Nah, lalu sekarang yang ada zaman sekarang ada namanya hashish atau ganja. Bagaimana hukumnya? Ketika kita melihat bahwa di ganja itu ada unsur memabukkan atau iskar, maka dia dianggap sebagai haram. Karena sama seperti khamr, khamr haram
karena ia memiliki unsur memabukkan. Begitu kita melihat ganja yang memiliki unsur memabukkan, maka kita langsung bisa menghakimi bahwa ganja itu adalah haram, karena sama seperti khamr yang diharamkan ada unsur mabuknya, memabukkannya, iskar. Nah, di sini ada beberapa kepentingan atau urgensi ya. Kenapa penting kita mempelajari kaidah-kaidah fikih? Lidirasatil qawaidil fiqhiyah wa hifdhiha wal ainaya biha fawaid. Yang pertama adalah lihadil qawaid ahammiyatul fiqhiyah wa makanatul kubra fi usul tasyri'. Jadi kaidah-kaidah ini punya posisi yang sangat besar dalam asal muasal pensyariatan Islam. Kenapa kita diperintahkan sholat? Kenapa kita diperintahkan zakat? Nah, ini akan kita pelajari di sini. Kemudian yang kedua, inna dirasata hadhil qawaid tasulu 'alal ulama ghairu mukhtasina bil fiqh. Jadi mempelajari qawaid atau kaidah-kaidah ini, mempelajari ini adalah memudahkan ulama yang bukan mukhtasina bil fiqh, yang bukan seseorang yang ahli dalam bidang fikih. Nah, karena kita sama-sama ya Pak ya, kita sama-sama masih belajar, masih belum ahli dalam bidang fikih, maka kaidah ini sangat membantu kita insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah inna dirasatal qawaid fiqhiyah tukawwinu indal bahith malakah fiqhiyah qawiyah. Nah, ini. Jadi ketika kita mendapatkan masalah yang berhubungan dengan fikih, kita bisa berijtihad untuk diri kita sendiri. Kecuali kalau memang pada saat itu kita tidak bisa berijtihad atau tidak bisa menyimpulkan hukum untuk diri kita sendiri, sehingga kita harus bertanya kepada guru. Nah, mungkin kita bisa bertanya kepada guru. Nah, kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung dengan niatnya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal atau pekerjaan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Ini hadis berkenaan dengan hijrah. Jadi hadis ini turun ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu ada seorang pemuda yang ikut hijrah karena calon istrinya ikut hijrah. Makanya setelah itu Rasulullah menjelaskan, "Man hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yunkihuha aw malin yaksibuha, fakanat hijratuhu ila ma hajara alaihi. Dan kalau hijrahnya itu untuk perempuan yang ingin dinikahi atau harta yang ingin diambil atau ingin dicapai, maka hijrahnya ya untuk apa yang dia niatkan gitu. Dan ini yang disebut oleh ulama, mengapa di dalam ibadah-ibadah kita itu ada namanya niat. Walaupun berbeda-beda setiap madhab. Kalau madhab Syafi'i, niat itu dianjurkan untuk ditalfidz atau dilafadzkan. Kemarin mungkin sudah sedikit dibahas ya. Jadi kenapa ditalfidz atau dilafadzkan? Ini karena mazhab Asy-Syafi'i menekankan bahwasanya amalan fikih itu amalan jawarih, amalan zahir, ya. Sedangkan niat itu hakikatnya adalah amalan batin. Nah, agar kita bisa menekankan niat itu dalam bentuk yang zahir, maka ulama mazhab Syafi'i menganjurkan untuk niat itu dilafalkan. Usolli fardhus subhi. Kemudian kalau misalkan saum, nawaitu sauma ghadin an adai, nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau zakat fitri. Kalau haji juga sama dilafalkan. Nah,
annal hukma alladzi yatarattabu ala amrin yakunu ala muqtada ma huwa maksud min dzalikal amr. Tergantung niatnya. Jadi kita melakukan perkara, hal itu tergantung niatnya. Hadisnya tadi ya, kalau dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, dari sunnah juga tadi sudah disebutkan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wal maksud al-ahamu alladzi ajla syari'atin niyyah. Nah, kenapa sih niat itu disyariatkan? Di sini disebutkan al-maksud al-aham, yaitu maksud yang paling penting kenapa niat itu disyariatkan. Tamyizul ibadat minal adat. Yang pertama adalah membedakan ibadah dan adat. Punten Pak ya, kalau adat itu kita tidak perlu niat, langsung saja melakukan. Budaya, adat istiadat misalkan, itu tidak perlu pakai niat, langsung saja. Beda dengan ibadah. Ibadah ini dianjurkan menggunakan diwajibkan menggunakan niat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dilafadzkan. Kenapa? Untuk membedakan antara ibadah dan adat. Kalau ibadah itu wajib pakai niat. Yang kedua adalah tamyizur bil ibadat ba'dha min ba'din. Tadi yang pertama niat itu disyariatkan karena membedakan ibadah dengan adat istiadat. Yang kedua adalah membedakan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Antara sholat dengan saum. Sholat pun dibedakan antara sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi kalau Imam Syafi'i bukan mengunggulkan salah satu madhab tanpa menyampingkan madhab-madhab yang lain. Kalau di madhab Syafi'i itu benar-benar dilafadzkan. Kenapa? Ya ini untuk membedakan benar-benar mana itu ibadah yang itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Beda kalau tidak dilafalkan. Kita berangkat ke masjid niat sholat zuhur, niat sholat subuh. Ada saja mungkin suatu saat kita niatnya niat sholat jamaah, tapi tidak ditentukan sholatnya sholat apa. Nanti di sini ada juga kaidah-kaidah yang ketika kita menentukan niat tersebut, maka niat tersebut makbul. Ada juga yang ketika ditentukan justru malah membatalkan atau merusak sholat atau ibadah kita. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian ada cabang-cabang dari kaidah tadi ya. Segala perkara itu tergantung niatnya. Kenapa niat disyariatkan? Yang pertama karena ada pembedaan antara ibadah dan adat, untuk membedakan antara ibadah dan adat istiadat. Kemudian yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, satu sholat dengan sholat yang lain. Kemudian cabang-cabangnya apa? Cabang-cabangnya ada tajrifil muawadhah wa tamlikat al-maliyah. Jadi berlakunya niat ini pertama di kepemilikan harta. Contohnya gini Pak, ada akad namanya jual beli ya. Walaupun sekarang kita jual beli itu tidak akad, tidak seperti dulu. Bi'tuka hadza bihadza, misalkan saya menjual ini dengan harga, saya menjual kitab misalkan dengan harga Rp20.000. Kemudian si pembeli, saya terima kitab dengan harga Rp20.000 dan ini uangnya. Enggak seperti itu. Sekarang lebih fleksibel Pak, karena ada kaidah namanya al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu yang menjadi hukum. Jadi tidak ada ijab qabul seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau kita berdagang ya, kalau beli apa ya, tinggal berapa ini harganya? 10.000, bayar, makasih, selesai, pulang. Jadi tidak ada penjual bilang saya jual buku ini Rp20.000, terus kemudian pembeli bilang saya terima buku ini dengan harga Rp20.000. Nggak ada ijab qabul seperti itu. Jadi langsung saja. Nah, jual beli ini ketika diniatkan untuk berdagang berjual beli tanpa ada ijab qabul tadi ya, ijab qabulnya langsung adat istiadat. Kita langsung beli berapa ini, 20.000, bayar, selesai. Itu ada perpindahan kepemilikan Pak. Perpindahan kepemilikan dari si penjual ke pembeli.
Nah, ketika si penjual niat menjual, pembeli niat membeli, walaupun niatnya tidak dilafalkan karena adat ya Pak ya, karena adat. Jadi kita tidak perlu kalau beli itu diniatkan, niat saya beli ini, nggak usah. Ya, dilafalkan tidak usah. Diniatkan ya hanya sekedar ingin gitu, terbesit dalam hati, karena dia adat. Jadi tidak perlu diniatkan secara lafal atau diniatkan dalam hati sampai seperti mau ibadah, beda, karena itu adat. Beli jual beli itu. Kita beli, niat kita membeli, nah itu akan berubah barang kita yang tadinya barang yang milik penjual menjadi milik pembeli. Sehingga ketika nanti si penjual minta ganti, dia tidak punya hak untuk minta ganti karena si barang itu sudah punya pembeli. Itu kurang lebih apa yang bisa disampaikan ya Bapak-bapak. Nanti mungkin bisa dilanjut lagi pertemuan selanjutnya. Sanian tajri fil wakalat wallahu a'lam bis-shawab. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil tadi, al-amru bimaqasidiha, segala perkara itu termasuk ibadah tergantung niatnya. Dan niat itu disyariatkan karena untuk membedakan ibadah dengan adat istiadat, dan yang kedua untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab.